Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para mahasiswa Taqwa College, para santri, para wali santri, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita sampai kepada penghujung ya satu program 27 serial kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer yang tanpa terasa selama 9 hari ya kita telah menjalani ya program ini. Dan malam hari ini saya ingin menutup program kita pada sesi ini pada 27 serial kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer dengan mengenal sosok dan pemikiran ya pendidikan Syekh Muhammad Naqib Alatas dan Wan Muhammad Nurwan Daud. Nah, inilah di antara isi buku yang saya tulis ya khusus menjelang Simposium Internasional ya pemikiran Prof. Naqib Alatas ya, juga yaitu 15 Februari yang lalu ya di Kuala Lumpur. Alhamdulillah saya sempat hadir ya bahkan bersama banyak guru pesantren At-Taqwa, juga ada beberapa mahasiswa At-Taqwa College, dan disitulah ya saya bersyukur masih sempat mendengarkan langsung ya kuliah Prof. Naqib Alatas, di mana meskipun kondisi kesehatan beliau dan terutama istri beliau waktu itu juga sedang sakit, dan kita dengar beberapa waktu yang lalu, belum lama ya, kira-kira 2 minggu 3 minggu yang lalu ya, istri beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau itu adalah seorang Kanada yang itu Prof. Alatas kenal waktu kuliah di McGill tahun 60-an gitu ya, tahun 60-an kuliah di S2 di McGill University, dan alhamdulillah istri beliau yang asalnya bukan muslim waktu itu kemudian menjadi muslimah dan menikah dengan Prof. Alatas ya sampai akhir hayatnya ya. Jadi Prof. Alatas sekarang ini umurnya sudah 88 tahun. Ya, beliau lahir tahun 31. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, tentu mengenal pemikiran Prof. Naqib Alatas ya bagi saya adalah sebuah karunia yang besar ya, karena itu sama sekali saya tidak punya rencana ya, meskipun saya sudah membaca pemikiran beliau tahun 84 waktu saya kuliah di IPB di Bogor ya. Waktu itu kalangan aktivis mahasiswa biasa membaca buku Islam dan Sekularisme yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Salman di Pustaka Bandung ya. Alhamdulillah buku itu sempat ya, Islam dan Sekularisme itu ya, dan buku aslinya Islam and Secularism itu diterbitkan oleh ABIM di Kuala Lumpur ya, dan juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ada puluhan bahasa buku ini diterjemahkan. Jadi berapa tahun ya kira-kira gitu ya, saya tidak nanti dari tahun 84 itu saya baca buku Prof. Alatas ya, barulah tahun 2002 ya, 2002 tuh berapa tahun, kira-kira 26 tahun ya, 28 tahun. 28 tahun kemudian saya berkesempatan ke Kuala Lumpur karena diajak oleh Mas Hamid Fahmi Sarkasi untuk kuliah di ISTEC waktu itu. Alhamdulillah saya juga bertemu dengan Profesor Muhammad Nurwan Daud yang saya pun juga nggak pernah dengar namanya, nggak pernah kenal gitu ya. Bahkan kampus ISTEC yang didirikan mulai tahun 87 ya, sampai saya ke ISTEC tahun 2002 itu ya, itu saya pun nggak pernah dengar sama sekali ya. Dan saya pernah cerita, akhirnya alhamdulillah dari pertemuan di situ ya, Profesor Muhammad Nur langsung menawari saya untuk kuliah S3 di ISTEC. Dan rencana saya untuk kuliah
S3 di Amerika, kemudian saya batalkan, yang saya akhirnya diundang oleh orang yang menawari saya itu ke kantornya, dan saya jelaskan ya mengapa akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S3 di ISTEC itu. Jadi itu adalah betul-betul saya merasakan karunia Allah. Ya, sampai sekarang saya bahkan yang luar biasa ya, sepanjang beberapa kali saya jumpa dengan Prof. Naqib Alatas, belum pernah saya sudah nulis beliau dari tahun dari tahun 2005 kan, di buku Wajah Peradaban Barat itu ada satu bab tentang pemikiran Prof. Naqib Alatas tentang peradaban Barat, dan pemikiran beliau pun saya jadikan sebagai framework di situ. Nah, tapi saya belum pernah ya menyerahkan langsung karya saya gitu kepada Prof. Naqib Alatas. Nah, waktu simposium internasional di Kuala Lumpur ya, 15 Februari yang lalu, itu ada peristiwa juga yang luar biasa, yang saya merasa Allah mudahkan ya untuk saya kemudian menyerahkan buku ini langsung kepada Prof. Naqib Alatas itu. Jadi ketika itu sore ya, buku sore harinya ya, saya datang sore itu, saya sudah jumpa Profesor Muhammad Nur, dan buku ini sudah saya serahkan. Dan biasa saya tidak sengaja tidak mendekat karena tahu Prof. Alatas sangat sibuk, terbatas gitu ya. Jadi saya ikut simposium itu, saya duduk di belakang. Dan saya juga nunggu ya, buku untuk Prof. Alatas itu sudah saya siapkan di tas saya. Tapi sampai menjelang sampai Prof. Alatas sudah selesai mengisi ceramah, kemudian beliau ke ruang makan, saya pun juga ke masjid, sholat, balik ke ruang, itu nggak ada tanda-tanda itu. Ya, saya juga berpikir berdoa juga mudah-mudahan ada kesempatan bertemu Prof. Alatas. Saya tiba-tiba alhamdulillah Prof. Muhammad Nur menelpon saya untuk segera gitu, karena Prof. Alatas akan pulang, tolong bukunya diserahkan. Nah, hadirin rahimakumullah ya, itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan, karena saya tahu, saya juga bertanya-tanya apa layak gitu ya buku saya ini saya serahkan kepada Prof. Alatas itu, karena saya tahu beliau sangat tinggi lah standarnya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya Profesor Muhammad Nur memberikan kepercayaan, buku ini ya silahkan serahkan langsung kepada Prof. Alatas. Nah, mudah-mudahan momentum itu sangat penting, karena dari awal ya saya merasa itulah Allah memudahkan jalan saya untuk mengenal pemikiran beliau. Sampai hadirin rahimakumullah ya, kami mendirikan pesantren Taqwa ini gitu ya, itu juga sepenuhnya ya kami selalu konsultasi bagaimana mengaplikasikan pemikiran Prof. Alatas tentang pendidikan ini. Ya, jadi tahun 2014 saya melakukan penelitian ya di KESIS UTM gitu ya, atas jasa baik Profesor Muhammad Nur, karena penelitian 3 bulan tidak mudah kan, saya harus meninggalkan semua pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Nah, 3 bulan itu alhamdulillah saya ada sponsor untuk menjamin ya selama yang biayai saya penelitian di UTM itu ya, di KESIS UTM. Dan dari penelitian itulah saya meneliti tentang saya memperdalam lagi gitu ya. Ini sudah lama saya tahu bahwa Prof. Alatas punya pernyataan yang sangat penting ya, yang beliau sampaikan dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Kota Mekah tahun 77 ya, dan beliau juga yang menjadi editor dari kumpulan makalah yang kemudian diterbitkan di Jeddah ya, kumpulan makalah seminar itu ya, the aim and objective of Islamic education. Dan disitulah kita bisa baca ya pemikiran Prof. Alatas, bagaimana beliau menyatakan bahwa akar ya krisis yang menimpa umat Islam itu adalah hilang adab, dan hilang adab itu terjadi karena confusion of knowledge. Maka Prof. Alatas mengingatkan masalah terbesar yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah tantangan ilmu ya, the challenge of knowledge itu. Jadi ilmu ini, problem ilmu ini yang luar biasa. Dan teori Prof. Alatas inilah yang sekarang itu dipakai betul ya oleh seorang tokoh Muslim Amerika namanya Syekh Hamzah Yusuf ya. Tadi pun juga ada beberapa
WA yang mengingatkan, bagaimana ada video juga yang ceramah Syekh Hamzah Yusuf yang beliau bahkan menunjukkan langsung di hadapan banyak tokoh gitu ya, bagaimana pengaruh pemikiran Prof. Alatas kepada beliau itu. Jadi Syekh Hamzah Yusuf ini dalam satu buku ya, judulnya The 500 Most Influential Muslims ya, 500 tokoh muslim yang paling berpengaruh, yang diedit oleh John Esposito dan Ibrahim Khalil ya. Syekh Hamzah Yusuf itu dinobatkan sebagai tahun 2009 ya, the Western world's most influential Islamic scholar. Ya, jadi ilmuwan Barat Muslim yang yang paling berpengaruh ya, sarjana Muslim yang paling berpengaruh. Karena Syekh Hamzah Yusuf ini termasuk mendirikan Zaytuna College ya, salah satu kampus di Amerika itu. Jadi menurut Syekh Hamzah Yusuf ya, bahwa Syed Muhammad Naqib Alatas adalah pemikir besar yang paling berpengaruh terhadap pemikirannya. Nah, apa yang beliau katakan ya, dia berkatakan begini, Syekh Hamzah Yusuf menulis dalam media sosialnya, I have been Muslim now for 42 years. I can say with a great deal of conviction. Ya, jadi saya telah menjadi Muslim 42 tahun kata beliau, dan saya bisa mengatakan dengan sangat yakin gitu ya, bahwa that Syed Naqib Alatas is probably the greatest influence on my understanding on the crisis in the Muslim world, and also of what needs to be done in order to heal that crisis. Ya, jadi ini penting kata-kata Syekh Hamzah Yusuf ini ya. Jadi kata Syekh Hamzah Yusuf ya, yang beliau dinobatkan sebagai salah satu Muslim berpengaruh di Barat ini gitu ya, beliau mengatakan bahwa saya dengan yakin bisa menyatakan bahwa Prof. Alatas adalah yang memberikan yang memberikan pengaruh terbesar ya dalam pemikiran saya, khususnya tentang apa yang penting di sini ya, krisis yang dialami oleh umat Islam dan bagaimana cara mengatasi krisis itu. Nah, ini adalah jadi dan itu tidak mudah bagi Syekh Hamzah Yusuf ya. Beliau berulang kali ya cerita membaca buku Prof. Alatas, datang berjam-jam berdiskusi gitu ya. Terutama tadi yang satu video itu saya terima itu, Syekh Hamzah Yusuf menunjukkan buku Prolegomena Prof. Naqib Alatas itu. Dan beliau luar biasa ya, terpengaruh oleh buku Islam and Secularism itu. Jadi ini sangat penting ya kan, apa yang tadi saya bersyukur gitu ya, bahwa saya ikut kuliah-kuliah Prof. Alatas langsung ya. Saya ikut terutama adalah melalui Profesor Muhammad Nur, karena saya mengakui ya tidak mudah bagi saya gitu ya untuk memahami secara langsung pemikiran Prof. Naqib Alatas ya. Dan Profesor Muhammad Nur lah yang kemudian dipercaya setelah 30 tahun lebih ya mendampingi Prof. Alatas gitu ya, itu dipercaya untuk memegang kursi pemikiran Islam pertama gitu ya, pemikiran Islam Syed Naqib Alatas di Kesis UTM ya. Dan alhamdulillah dari tahun 2002 ya sampai sekarang gitu ya, hubungan ya kami dengan Profesor Muhammad Nur itu sangat dekat ya, bukan hanya hubungan ilmu pengetahuan, tapi juga hubungan keluarga yang dekat ya. Waktu anak saya mau kuliah ke Mesir misalnya gitu kan, itu saya juga konsultasi, bahkan anak saya disuruh nemui juga oleh Profesor Wan Muhammad Nur waktu beliau di NTB, saya bawa ke sana ya diskusi dan beliau dinasihati. Jadi saya tahu Profesor Muhammad Nur dari dulu adalah seorang intelektual yang luar biasa gitu ya, yang saya sempat mengedit ya, rihlah ilmiah beliau yang judulnya dari neomodernisme ke islamisasi ilmu kontemporer. Jadi itu menunjukkan ya, saya malah menulis satu kata pengantar itu, saya bilang Satria Dikdaya dari Kelantan gitu. Kenapa saya menggunakan istilah Satria Dikdaya gitu, satria yang hebat gitu dari Kelantan, karena Profesor Muhammad Nur ini jelas ya, dia
pendidikan S1-nya biologi, S2-nya kurikulum di Northern Illinois di Amerika, S3-nya dia berguru kepada Fazlur Rahman. Ya, Fazlur Rahman pemikiran Islam. Nah, itu di Chicago University. Nah, selama di Chicago itulah ya Profesor Wan bersama Amin Rais dan Syafi'i Ma'arif ya, itu dikenal sebagai trio Chicago. Nah, keunikan beliau apa? Beliau betul-betul ya belajar serius dengan Profesor Fazlur Rahman yang dikenal sebagai pemikiran neomodernismenya gitu ya. Dan kemudian setelah beliau mengenal Prof. Alatas ya, dan itu perkenalan dengan Prof. Alatas itu pun itu juga atas permintaan Fazlur Rahman. Bahkan Fazlur Rahman yang kata Prof. Wan memuji Prof. Alatas sebagai seorang yang jenius ya. Jadi itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi apa sih hadirin sekalian yang menurut Prof. Muhammad Nur ya, Profesor Muhammad Nur ini uniknya lagi, beliau bukan sekedar ilmuwan, beliau juga aktivis ya. Bahkan kata Prof. Wan, Prof. Alatas itu juga aktivis ya, karena Prof. Alatas itu sejak muda ya dia sudah aktif ya, termasuk memberikan inspirasi pemikiran terhadap angkatan belia Islam Malaysia ABIM ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, silahkan, tentu saya tidak mungkin menguraikan pemikiran satu persatu, tapi yang mendasar adalah bahwa gagasan besar Prof. Naqib Alatas itu adalah gagasan tentang adab ya, gagasan adab itu. Jadi bahwa akar masalah umat ini adalah hilang adab ya, makanya mengembalikan kejayaan umat Islam ya dengan proses takdib ya. Takdib itu adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai adab ya ke dalam diri seseorang. Nah, jadi Prof. Alatas mengingatkan masalah kita ini ada dalam diri kita. Ada serangan-serangan dari luar, tapi yang lebih serius adalah problem dalam diri kita. Ya, dalam dalam pemikiran kita, dalam hati kita itu. Nah, itu yang sangat penting ya. Beliau nanti menguraikan konsep adab ini dalam berbagai karya beliau, termasuk ya Prof. Alatas kemudian mengkonseptualkan juga tentang apa itu Islam sebagai agama wahyu dan sebagainya. Nah, adab itu ya, betapa pentingnya tentang adab ini sampai Prof. Alatas mengatakan loss of adab. Nah, saya meneliti betul pemikiran tentang adab ini pada karya-karya para ulama yang lain, dan ternyata betul memang para ulama dari dulu pun sangat menekankan masalah adab ini ya. Dan alhamdulillah kemudian di program S3 di UIK ya, banyak mahasiswa kami gitu sudah menulis disertasi doktor tentang adab dan tentang pendidikan berbasis adab. Jadi kalau kita ingat misalnya Imam Bukhari kan punya kitab adab ya, Adabul Mufrad ya, yang sudah ditulis dari disertasi doktor di UIK itu kitab adabnya Ibnul Jamaah, Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Ada kitab adabnya Imam Nawawi, Adabul Alim wal Muta'alim. Ada pendidikan berbasis adab ya dari Ahasan ya, gurunya Pak Natsir dan sebagainya ya. Nah, kemarin waktu itu sempat ada yang nanya ya, saya lupa, yang di Sulawesi Selatan ya, Syekh Al-Bugisi itu namanya Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi ya. Ternyata madrasah sampai sekarang masih ada ya. Nah, jadi saya kemudian tidak ragu-ragu lagi gitu ya, karena begitu pentingnya masalah adab sampai dan di Ki Hasyim Asy'ari pun ya di Indonesia menulis kitab tentang adab, Adabul Alim wal Muta'alim, yang beliau merumuskan betapa pentingnya masalah adab itu ya, sampai dalam kitabnya menulis tanpa orang yang tidak punya adab maka dia tidak punya syariat ya, tidak beriman dan tidak bertauhid. Itu peran sentral adab ini. Jadi Prof. Alatas itu ya bukan membuat sesuatu yang baru pemikirannya ya. Beliau mereformulasi kembali, mengaktualkan kembali gitu ya pemikiran konsep adab ini dalam konteks yang sekarang. Dan beliau mengingatkan bahwa tantangan terberat yang dihadapi umat Islam sekarang ini datang dari barat. Datang dari peradaban sekuler ini gitu ya, yang membuat pemikiran kaum muslimin akhirnya keliru ya. Confuse, kacau ya. Ada dua kan, ada persoalan yang disebut dengan ignorance, ada confusion. Ignorance ini kebodohan, ketidaktahuan, ya tidak tahu begitu saja.
Jadi orang yang tidak tahu, tapi kalau dia hatinya baik, hatinya ikhlas, ingin mencari kebenaran, itu diberitahu, alhamdulillah dia akan cepat kembali. Itu pengalaman kita begitu ya. Jadi kalau kita itu mengadakan workshop dan sebagainya gitu ya, di kalangan mahasiswa perguruan tinggi umum gitu, biasanya mereka banyak tidak tahu tentang masalah pemikiran keislaman. Tapi karena mereka ingin menjadi orang baik, niatnya ikhlas gitu ya, itu mudah sekali kita memberikan penjelasan. Berbeda kalau orang sudah keliru, ya sudah confused. Nah, jadi itu kalau kita berikan pemahaman, nolak itu. Ya, di berbagai workshop yang kami alami gitu ya, menghadapi orang-orang yang pemikirannya keliru, lebih susah daripada orang yang tidak tahu. Jadi confusion itu lebih berat memberitahunya daripada ignorance itu. Nah, Prof. Alatas sekali lagi gitu ya, beliau konsep adab ini menarik. Dan kenapa karena confusion of knowledge gitu kan, maka solusinya apa? Solusinya Islamization of knowledge gitu. Ya, Islamization of contemporary knowledge, lebih tepatnya begitu. Jadi kemarin kan ada yang nanya, kalau Islamisasi segala macam bagaimana? Kami ini sudah menjalankan. Sudah banyak tesis disertasi yang ditulis di tempat kami untuk di UIK itu ya, untuk membahas memecahkan masalah-masalah pendidikan. Jadi kita sudah berjalan. Ini Islamisasi gitu. Jadi kalau ada berbagai pihak saya baca yang masih meragukan itu, ya silahkan gitu. Itu kita sekarang ini fasenya bukan berdebat menurut saya gitu ya. Sekarang ini fasenya adalah kita harus membuktikan. Kita harus buktikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan kita, terutama kampus kita, itu melahirkan orang-orang baik, ya, orang-orang yang berkualitas itu. Jadi bukan sekedar baik secara perilaku saja, tapi juga punya kualitas yang tinggi. Nah, itulah konsep adab Prof. Alatas yang sangat menarik, yang ya tentu silahkan dibaca di buku ini ya, karena Prof. Alatas ini pemikirannya sangat luas dan berat gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, apa yang menarik juga ini wallahu alam ya, saya sempat dengan Profesor Wan itu entah berapa tahun yang lalu gitu ya, itu berziarah ke tempat kakeknya Prof. Naqib Alatas. Ya, jadi Prof. Naqib Alatas ini kan Sayyid, Habib gitu kan, keturunan Rasulullah SAW masih gitu. Nah, kakek beliau itu ya bukan orang sembarangan. Kakek beliau ini kalau di Indonesia dianggap wali, ya, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ya, jadi ulama-ulama di Betawi dan lain itu dulu gitu ya, memahami bahwa mereka berguru juga pada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini. Jadi kenapa rahimahullah ya? Karena lihat kan waktu musim Pilpres yang lalu ya, antara Jokowi dengan Ma'ruf Amin pasangannya. Nah, yang tahun ini gitu ya, tahun kemarin ya, waktu Pilpres tuh yang ke Empang, Keramat Empang itu Pak Ma'ruf Amin. Ada beritanya, lihat tuh, ziarah ke makam kakeknya Alatas tuh. Ya, jadi tahun yang lalu Pak Jokowi ke situ. Ya. Nah, waktu dulu Pak SBY juga ke situ. Jadi saya perhatikan kenapa banyak pejabat datang berziarah ke makam kakeknya Prof. Alatas itu. Karena beliau ini gitu ya dianggap gitu sebagai waliullah yang punya karomah. Ya, waktu saya ke sana pun bertemu dengan salah satu cucunya. Jadi waktu itu katanya cucu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu masih 3 yang hidup. Ya, satu yang di Bogor itu Habib Hussein, kemudian yang kedua di Singapura, satu lagi Prof. Naqib Alatas. Ya, jadi sekarang bayangkan Prof. Naqib Alatas umurnya udah 88 tahun. Ya, dan terus menerus menulis. Ya, beliau buku terakhir adalah tentang On Justice and the Nature of Man. Ya, tentang keadilan dan hakikat ya manusia itu. Itu adalah rahimahullah. Jadi bagi saya sangat menarik karena pemikiran Prof. Alatas ini kan melanjutkan dan mengaktualkan kembali pemikirannya Imam Al-Ghazali ya. Nah, dalam bidang pendidikan luar biasa konsep adab ini. Kami sudah merasakan gitu bahwa iya ya, konsep adab ini konsep yang universal. Ya, konsep yang cocok untuk bukan hanya orang muslim, ya, orang non muslim pun gitu ya, kalau mau menerapkan konsep ini ya,
yang mereka sekarang sudah terapkan sebetulnya sebagian itu dengan bentuk pendidikan karakter itu. Jadi Prof. Alatas sangat menekankan dalam pendidikan itu adab ditekankan. Ya, sampai saya dengar dari Prof. Muhammad, karena saya nggak pernah ngikuti Prof. Alatas waktu menguji disertasi. Ya, tapi kata Prof. Muhammad Nur, setiap lulusan istek, lulus doktor misalnya setelah ujian disertasi, Prof. Alatas selalu memberikan pesan, gitu ya. Pesan yang beliau sampaikan selalu adalah masalah keikhlasan. Ya, dan menjadi dokter itu adalah awal dari perkembangan berikutnya, dan jangan berhenti untuk terus ya mencari ilmu itu. Jadi beliau bukan sekedar ya di istek itu ada ruhnya gitu ya. Ada ruhnya. Jadi bukan sekedar orang di situ nyari gelar. Makanya kan di istek itu unik. Jadi pemikiran Prof. Alatas tentang pendidikan itu bukan utopia. Itu sudah diwujudkan dalam satu institusi yang luar biasa ya, namanya ISTEC itu, International Institute of Islamic Thought and Civilization itu. Nah, itulah yang digambarkan Prof. Muhammad Nur dalam buku ini ya, The Educational Philosophy and Practice of Syekh Muhammad Naqib Alatas. Ya, an exposition of the original concept of Islamization. Ya, dan nanti Prof. Muhammad Nur dijabarkan lagi itu dalam buku ini. Budaya ilmu, makna dan manifestasi dalam sejarah masa kini yang luar biasa ya. Kami sudah membedah buku ini di Depok yang hadir 500-an orang gitu ya. Dan di Bandung itu juga 200-an orang dari berbagai daerah. Dan alhamdulillah, jadi saya merasakan pemikiran Prof. Alatas dan Prof. Wan ini sudah mudah ya difahami sekarang ini, menyebar. Ya, dan alhamdulillah Prof. Wan sekarang lagi sudah selesai, sedang dicetak buku puisi terbaru beliau, karena beliau juga menulis puisi yang indah. Sudah 2 buku tentang puisi, dan ini buku ketiga, judulnya Jalan Pulang. Nanti insya Allah saya kupas di artikel khusus tentang puisi Profesor Muhammad Nur. Karena di buku ini pun saya kutip ya khusus tentang puisi-puisi Profesor Muhammad Nur. Ya, misalnya ada puisi yang menarik ya dari beliau nih di buku yang Mutiara Taman Adabi itu. Ya, saya bacakan ya buku puisinya itu. Aku bimbang ya, khawatir. Ya, aku takut umat kita tidak akan bangkit lagi. Walau ekonomi melambung tinggi. Umatku sibuk membeli saham, menjual budi. Anggap sekolah, madrasah tidak berarti jika gagal meningkat gaji. University tidak dinilai secara insani, hanya patuh nafsu industri yang sering berubah mengikut pasaran, pasaran berubah mengikut perasaan. Bagaimana kita akan bangkit semula, memimpin dunia mendapat surga, jika ibu bapak pintar melahir anak cuma, jika pelajar hanya mau lulus, periksa dan cari kerja, jika guru pensyarah kehilangan arah, ilmu terpaku di dada ijazah, jika peniaga bermain politik, bertuhankan laba, ahli politik memperniaga prinsip dan akhlak segala, jika cendekiawan cuma mengikut dan membuat komentar, cekap mengubah fakta, memindah makna, mengejar kuasa, Adam akan menyesal dan iblis berkenduri besar. Ya. Jadi puisi Prof. Wan ini, aku bimbang khawatir tentang kebangkitan umat. Lihat ya kata-kata beliau ini bahwa ya umatku sibuk membeli saham, menjual budi. Anggap sekolah, madrasah tidak berarti jika gagal meningkat gaji. University tidak dinilai secara insani, hanya patuh pada nafsu industri. Ini penting ya. Ya, beliau mengkhawatirkan. Jadi jika itulah makanya dari sekarang ya, waktu kami kuliah di ISTEC, konsep Prof. Alatas itu memang aneh. ISTEC itu ya satu institusi tapi gak ada fakultas gitu. Satu institut itu. Jadi itu tiga konsentrasi lah gitu ya. Ada Islamic Thought, pemikiran Islam, kemudian Islamic Civilization, dan Islamic Science. Jadi kalau dibilang jurusannya itu aneh, nggak ngikuti pasar gitu ya. Nggak ada misalnya jurusan akidah, syariah gitu. Prof. Alatas
membangun kampusnya dengan jurusan itu, ya kan? Pemikiran Islam, peradaban Islam, dan sains Islam, Islamic Science. Ya, jadi yang orang-orang kedokteran, ya, arsitek itu masuk ke Islamic Science ini. Yang saya mengambil peradaban, Islamic Civilization. Nah, teman-teman saya banyak yang ngambil di pemikiran tuh, Pak Dr. Hamid Zarkasi, Dr. Nirwan Syafrin, Dr. Samsudin Arif, lalu Istek itu rata-rata mereka mengambil Islamic thought, pemikiran. Tapi itu tidak tajam, ya, karena di Istek itu ada core-nya, ada pengendalinya, itu ilmu-ilmu yang fardu ain itu. Ya, contoh misalnya yang menarik ya, bahasa Arab gitu. Bahasa Arab di Istek itu harus. Bahkan mahasiswa yang dari kampus umum bahasa Arabnya 0, begitu mengambil peradaban Islam itu wajib ngambil bahasa Arab. Saya dari pesantren masuk ke Istek, dites profesornya dari Sudan bahasa Arab itu. Saya masih tingkat intermediate. Nah, itu untuk lulus S2 bisa, tapi untuk ambil S3 nggak bisa. Saya harus ngambil kursus bahasa Arab. Ya, seminggu ingat saya 3 kali, 1 kali pertemuan 3 jam. Ya, langsung dosennya dari Sudan. Jadi Prof. Alatas ya, untuk bahasa Arab itu serius, ya, masalah belajarnya itu, ya, meskipun bahasa Arab itu dipelajari sebagai bahasa research, ya, jadi kemudian disitulah kita merasakan ya, ilmu itu disatukan. Di Istek itu kita tidak mengenal ya, pemisahan-pemisahan yang tajam. Oh, kalau kamu bidang Islamic Science gitu ya, kamu nggak ngerti ini, nggak bisa. Dia bahasa Arabnya, worldview-nya. Kalau worldview itu langsung ada mata kuliah Prof. Alatas, Religion of Islam. Itu langsung beliau yang mengajar. Ya, mengajar apa itu Islam, apa itu wahyu. Tapi kalau Prof. Alatas yang mengisi sangat menarik. Ya, bahkan saya berapa kali ikut kuliah Prof. Wan Muhammad Nur tentang worldview itu. Ya, ada sesuatu yang baru, berulang kali. Ya, jadi alhamdulillah saya merasakan ya betapa pemikiran Prof. Alatas tentang adab itu membimbing kita gitu ya, untuk kita mampu mengenali letak segala sesuatu dengan betul. Itu yang penting. Itulah keadilan. Ya, jadi kita tuh mengenal, oh ini fardu ain, oh ini fardu kifayah, oh ini mubah, oh ini sunnah, oh ini penting, ini kurang penting, ya, ini harus didulukan, ini nanti. Ya, jadi letak segala sesuatu dengan betul. Apalagi pemikiran beliau yang luar biasa adalah tentang akar masalah umat tadi dan solusinya. Solusi menurut beliau apa? Pendidikan tinggi, pendidikan di peringkat tinggi itu. Ya, kenapa pendidikan di peringkat tinggi? Terutama Istek itu kan S2, S3. Karena yang di lulusan S2, S3 itulah yang mendidik S1, yang mendidik juga di bawahnya. Gitu. Jadi kalau guru-gurunya itu tidak dididik gitu ya, pemikiran-pemikirannya tidak benar, maka ke bawahnya akan nular kan. Jadi kalau gurunya pemikirannya kacau gitu ya, sudah confused ya, sudah kacau, maka ke bawahnya dia menularkan lagi gitu. Nah itu, jadi kalau sekarang kita belajar virus corona gitu ya, itu kerancuan itu nular itu, ya itu juga perlu dikarantina juga kalau sudah terserang penyakit pemikiran ini, ya, relativisme dan sebagainya gitu. Dan itu jadi secara pemikiran ya, Prof. Alatas itu dalam hal itu menurut Profesor Wan ya, kontribusi besar Prof. Alatas adalah memberikan penjelasan ya, apa masalah umat yang paling mendasar dan bagaimana cara mengatasi solusinya, yaitu melalui pendidikan terutama di peringkat perguruan tinggi ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang berat ya. Kami merasakan sekarang mulai mencoba merintis At-Taqwa College ini luar biasa beratnya, tantangannya berat. Tapi alhamdulillah ada beberapa orang yang percaya gitu ya, bahwa memang kita harus mulai. Ya harus mulai. Kalau tidak mulai ya bahkan kami di sini itu karena gini ya, salah satu juga kata Profesor Muhammad Nur, kelebihan Prof. Alatas itu, keunikan Prof. Nakib Alatas itu apa yang Profesor Wan itu dibilang, saya sudah bergaul dengan banyak cendekiawan di dunia ini ya. Tapi satu yang Prof. Alatas luar biasa adalah kepercayaan diri beliau itu. Ya, rasa percaya dirinya itu. Terutama ketika berhadapan dengan para orientalis besar ya. Prof. Alatas itu sangat percaya diri. Ya. Bahkan waktu 15 tahun, ya maaf ya, waktu 15 bulan yang lalu simposium
pemikiran Prof. Alatas di Kuala Lumpur itu ya, kita itu menyaksikan semua, ya, sekitar 500 hadirin lebih itu menyaksikan bagaimana ilmuwan-ilmuwan kelas dunia seperti Profesor Hans Daiber gitu ya, itu datang dari Eropa gitu ya ke ISTEC gitu, dan menguraikan konsep Prof. Alatas tentang pendidikan itu. Padahal Prof. Daiber ini kan ahli filsafat dunia, ya. Dan uniknya Prof. Alatas itu memberikan pandangan beliau tentang teologi Kristen. Di situ ada Profesor Hans Daiber yang Kristen, ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan besar ini menurut saya gitu ya, mereka memberikan kritik gitu ya dengan tenang dan jujur gitu. Ini pandangan saya, gitu. Ini pandangan saya. Prof. Alatas kritiknya pada Fazlur Rahman sangat tajam. Dilanjutkan oleh Profesor Muhammad Nur mengkritik pemikiran gurunya sendiri, terutama tentang penggunaan hermeneutika, ya. Dan apa yang disampaikan Prof. Alatas tentang hermeneutika itu gitu ya, itu terbukti. Ya, di Indonesia terutama itu sudah terbukti, ya, bahayanya hermeneutika. Sampai terakhir orang baru melek gitu ya, bahaya hermeneutika ketika apa? Ketika ada disertasi doktor yang sudah menghalalkan zina, ya. Itu kalau bagi saya sebetulnya disertasi dokter yang menghalalkan zina itu masih lebih ringan, ya. Itu sudah berat ini ya, kesalahannya berat. Masih ada kesalahan yang lebih berat lagi, yaitu disertasi doktor ilmu tafsir, ilmu suludin gitu ya, yang sudah diterbitkan jadi buku bahkan itu, ya, yang mengatakan semua agama itu benar, semua orang ya, Yahudi Nasrani itu tidak diharuskan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Nah itu ada disertasi dokter seperti itu. Jadi itu lebih parah karena itu masalah akidah, ya. Dalam pandangan Islam gitu ya, menghalalkan yang haram, ya, dan mengharamkan yang halal itu sudah perbuatan riddah sebenarnya, ya. Apalagi untuk masalah yang sudah qot'i, ya, sudah pasti gitu. Ya, orang yang menghalalkan zina itu sudah berat, yaitu minal kabair, berat itu, ya, kesalahannya itu. Nah jadi Bapak sekalian ya, itulah Prof. Alatas itu, ya, pemikiran beliau bahkan diakui dunia gitu ya. Saya pernah ceritakan bagaimana satu institusi di Australia, The Crown London Program, itu memasukkan pemikiran Prof. Alatas yang berjudul De-Westernization of Knowledge gitu ya, dewesternisasi ilmu pengetahuan. Di situ itu sangat jelas Prof. Alatas itu clear kritik-kritik beliau terhadap hakikat peradaban Barat itu. Oleh karena itu sekali lagi ya, pemikiran Prof. Alatas tentang Barat, tentang konsep Islam, konsep kenabian, ya, dan konsep misalnya konsep keadilan dan sebagainya, itu pemikiran yang luar biasa. Ya, saya merasa paling enggak, saya terserah orang lain, saya merasa bersyukur sekali gitu ya bahwa saya mengenal pemikiran ini gitu ya. Bahkan banyak belajar dari Profesor Muhammad Nur untuk memahami pemikiran Prof. Alatas. Dan kemudian kami pun ya kemudian bersama Dr. Ardiansyah di sini mudirnya, kita berusaha menerapkan konsep itu ke dalam pendidikan pesantren, terutama di peringkat tinggi nih sekarang yang cukup berat, jadi At-Taqwa College itu. Ya karena orang sampai sekarang ini masih berpikir yang namanya kuliah sukses itu ya kuliah di kampus yang bergengsi, ya. Ya, kampus yang di Depok ini ya terkenal UI dan sebagainya gitu ya. Ada lagi yang sedang diproseskan UI 3 itu. Ya, ada UI 1, ada UI 3. UI 3 itu Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, saya dengan restu dari Profesor Muhammad Nur ya mendirikan At-Taqwa College ini, ya alhamdulillah tidak main-main. Ya, tidak main-main, dan sekarang ini ya kasus corona ini semakin meyakinkan kami bahwa masalah adab itu begitu penting, ya. Jadi kalau sekarang ini lihat ya, dosen-dosen sekarang banyak sekali yang ngasih tugas online di berbagai kampus, ya. Jadi nah, kalau sudah kuliah online menjamur seperti ini, dosen juga keenakan, kampus juga keenakan, mahasiswa juga enak. Semua praktis kok, mahasiswa cukup dari tempat tidur bisa kuliah, ya. Sekarang mau kuliah di mana mudah, sistemnya online, ya. Jadi sekarang makin banyak, tadi anak-anak saya aja malam ini harus jam 9 harus selesai tugasnya gitu. Kuliahnya di Solo, ya kan?
ada corona ini nggak masalah ya, kuliah jalan terus. Ya. Jadi santri-santri kita juga begitu sekarang, kuliah pakai begini. Tapi pendidikan itu kan intinya bukan itu, intinya penanaman nilai. Ya, jadi justru inti dari pesantren ya di peringkat tinggi Mahat Ali seperti At-Taqwa College ini, itu intinya bukan hanya wacana ya, pengetahuan. Justru yang penting itu adab. Ya, adab itu, ya, adab pada Allah, adab pada Rasul. Nah, itu ibadah. Bagaimana beribadah dengan benar, adab kepada guru itu yang sangat ditekankan. Ya, adab kepada guru. Ya, nah, kita coba praktekkan di situ, bahkan sampai di peringkat perguruan tinggi. Jadi itu yang kami antisipasi. Ya, alhamdulillah ya, perjalanan sampai ke sini itu mulai terbukti. Ya, bagus sekali bisa baca buku At-Taqwa College ini, atau buku saya yang perguruan tinggi ideal ya, untuk buku At-Taqwa College. Nah ini ya, kami sudah dokumentasikan ini aplikasi dari konsep pemikiran Prof. Alatas dalam dunia pendidikan. Jadi kalau sekarang orang bertanya apa itu konsep Prof. Alatas itu bisa diterapkan, bisa. Dan sekarang Profesor Muhammad Nur juga menerapkan konsep itu di KSIS UTM di peringkat S2, S3. Dan sudah ada beberapa doktor yang lulus ya di Indonesia. Di KSIS sekarang sudah 2 orang yang lulus doktor ya. Satu Dr. Muhammad Ishak ya, ahli fisika dari ITB dulunya. Dia terkenal, disertasinya sudah dibukukan juga tentang falsafah ilmu, falsafah sainsnya Ibnu Haytham. Ya, dan juga ada lagi Dr. Zaki ya, itu sudah baru lulus juga doktor dari KSIS. Dia menulis disertasi tentang pemikiran Profesor H.M. Rashidi ya. Jadi sudah banyak ya kita buktikan ya, makanya disertasi Dr. Tiar Bakhtiar di UI gitu ya, tentang pemikiran Prof. Alatas dan pengaruhnya di Indonesia itu sekarang semakin besar. Dan hadirin rahimakumullah, kenapa kita yakin? Karena yang dibawa oleh Prof. Alatas ini bukan hal yang baru ya. Ya, seperti seorang mujtahid, beliau ini mengaktualkan kembali konsep-konsep konsep-konsep yang telah dirumuskan para ulama dulu, konsep adab yang diletakkan begitu penting dalam khazanah keilmuan Islam itu. Bagaimana para imam mazhab ya, meletakkan mazhab ini di tempat yang sangat-sangat penting. Ya, murid Imam Malik bin Anas namanya Abdullah bin Wahab, beliau mengatakan ma ta'allamna min adabi Malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kami pelajari dari adabnya Imam Malik ya, itu lebih banyak kami pelajari daripada belajar ilmunya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, begitu Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i mengatakan aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Ya. Abdullah ibn Mubarak ya mengatakan kadal adabu yakunu thulutsaiddin. Porsinya adab dalam agama Islam itu adalah 2/3-nya. Thulutsaiddin ya. Jadi coba ya, ulama-ulama dulu sudah mengingatkan begitu pentingnya adab, dan mereka menulis ratusan mungkin ribuan kitab tentang adab. Dan kemudian Prof. Alatas mengangkat itu ya, yang sebagai masalah utama umat. Maka ini yang paling berat di pendidikan ini. Pendidikan adab ini yang paling berat. Ya, jangan dikira pendidikan itu kalau bahkan yang diributkan ujian nasional ada enggak? Ujian nasional ada juga oke, enggak ada juga oke ya. Tapi adab bagaimana? Akhlak bagaimana? Ya. Nah, itulah. Jadi sekali lagi gitu ya, tentu saya bersyukur secara pribadi gitu telah mengenal bukan hanya pemikiran ya, tapi juga kehidupan pribadi ya dari Prof. Alatas atau Profesor Muhammad Nur, yang beliau umurnya sekarang sudah 65 tahun gitu ya, masih sebagai pemegang kursi pemikiran Islam Prof. Naqib Alatas itu. Nah, jadi ya silahkan ya, kalau memahami konsep pendidikan beliau itu sudah teruji, sudah terbukti, ditulis cukup lengkap ya. Bahkan mudir Ma'had At-Taqwa ini juga disertasi doktornya, Dr. Adiansah itu disertasinya tentang konsep adab Prof. Alatas dan aplikasinya di perguruan tinggi. Nah, sekarang sedang dalam proses cetak
yang insya Allah sebentar lagi akan akan terbit. Nah begitu ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, inilah sekilas ya tentang pemikiran Prof. Naqib Alatas dan Profesor Muhammad Nur. Ya, jadi sekali lagi yang penting adalah bahwa pemikiran kedua tokoh ini, kedua pemikir ini gitu ya, kepada cendekiawan ini bukan sekedar teori. Ya, pemikiran itu sudah diterapkan. Ya, bahkan ketika tahun 2 tahun yang lalu ya nggak salah, 2 tahun yang lalu ada santri kami ya Fatih Madini menerbitkan bukunya Imad mana? Oh iya. Ini. Jadi santri kami ini Fatih Madini waktu umur 16 tahun ya menulis buku ini ya, ini memang kumpulan tulisan sebetulnya yang diedit kemudian dihimpun menjadi satu buku penting gitu ya, judulnya ini Santri Pristek 16 tahun, sekarang jadi mahasiswa At-Taqwa College ya, waktu 16 tahun menulis buku ini mewujudkan insan dan peradaban mulia ya, catatan pemikiran santri milenial. Nah Profesor Muhammad Nur waktu acara Saturday Night Lecture waktu itu ya, itu Profesor Muhammad Nur waktu kami kasih hadiah buku ini gitu ya, beliau langsung ya minta Fatih Madini itu menyampaikan ucapan ya sekitar 10 menit, dia hanya kasih waktu 10 menit sebelum Profesor Muhammad Nur bicara. Itu berat ya, tidak semua, saya aja nggak pernah dikasih kesempatan karena acara itu luar biasa, yang hadir itu dosen, bahkan ada politisi, ada juga pengusaha hadir di acara Saturday Night Lecture Profesor Muhammad Nur itu forum yang sangat terhormat. Nah waktu itu Fatih Madini dikasih kesempatan bahkan membaca puisinya tentang istek di forum itu, juga menyampaikan isi buku ini. Jadi bahwa anak ya 16 tahun sudah memahami konsep adab gitu ya, dan kemudian bisa menuliskan dalam tulisan-tulisan dalam satu buku, kemudian juga disampaikan di berbagai forum, ini juga dipresentasikan di beberapa sekolah. Itu bagi kami ya, bagi saya khususnya, kita semakin yakin ya bahwa konsep ini bisa diterapkan bahkan untuk anak yang sangat belia ya, tentu dengan kadar masing-masing. Nah sekarang ini yang terus-menerus ya, Profesor Muhammad Nur selalu berpesan supaya anak-anak seperti ini gitu ya, yang insya Allah beberapa bergabung di At-Taqwa College ini, itu betul-betul dibina dengan baik sehingga ke depan ya insya Allah akan menjadi intelektual muslim yang beradab gitu ya. Nah itu yang sangat penting. Jadi sekali lagi sekalian ya, kalau yang saya bersyukur adalah konsep ini gitu ya sudah kita coba terapkan, dan kami terus diskusi terus ya, mengevaluasi karena di lapangan itu sangat tidak mudah ya. Itulah yang Prof. Muhammad Nur selalu katakan ya, untuk itulah Nabi diutus, karena memang tidak mudah ya, misi besar mewujudkan peradaban yang mulia ini gitu ya, virtuous civilization itu tidak mudah ya, peradaban yang telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW ya, dan itu harus dibangun melalui lahirnya satu generasi ya. Itu yang saya ingin katakan tentang ini. Jadi silahkan selebihnya ya silahkan baca buku-buku ini dan kita diskusi. Nah jadi malam ini alhamdulillah ya kita sudah mau selesai, karena masih ada pesan dari tim ini. Besok tanggal waktu khusus jawab pertanyaan yang belum jam 6 ya. Oh iya, ini ada usulan ya dari tim tim kerja lah gitu ya, teamwork para mahasiswa At-Taqwa College ini. Ada Faris, ada Rofik, ada Fadlan sini ya, yang mengedit video dan seterusnya sehingga videonya bisa dinikmati di YouTube ya. Alhamdulillah sudah kita edarkan ya.
Tapi rasanya masih kurang. Jadi insya Allah dan juga ternyata libur diperpanjang ya. Jadi kebijakan Wali Kota Depok libur diperpanjang 2 minggu lagi ya. Kita semua di pesantren ini ya bisa dikatakan harus sabar gitu ya, karena para santri yang lain belum bisa balik ke pesantren ya. Santri kami ada yang dari Papua pun sekarang tadi beritanya di lockdown ya. Ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari mana, Sumatera ada ya, Rio ya, ada yang Medan ya, ada yang Solo dan sebagainya gitu ya. Ada yang dari Bali juga. Bali sekarang pulang ya, santri dari Bali juga. Jadi ini sekarang juga pulang. Jadi belum bisa balik ya. Jadi kita masih ada waktu sekitar 2 pekan lagi ya. Makanya berikutnya insya Allah nanti tunggu pengumuman resminya. Saya akan mengisi kuliah khusus membedah buku ini ya, selama 10 sesi ya, ya. Ada topik-topiknya ya, sudah saya siapkan. Insya Allah kita mulai hari Senin ya, hari Senin pagi, tapi tidak 3 kali ya, 2 kali saja pagi ya, jam 6 sampai jam 7, dan malam seperti ini jam 8 sampai jam 9 ya, karena waktu siang itu saya ingin manfaatkan untuk juga mengisi kuliah untuk At-Taqwa College, dan juga untuk belajar menulis, latihan menulis artikel ilmiah para guru yang masih tinggal di pesantren. Ya, mudah-mudahan ini musibah corona ini kita bisa mengambil manfaat ya, mengisi waktu untuk kuliah-kuliah online seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, jadi sekali lagi besok ya jam 6 ya, meskipun ini sesi terakhir, tapi ini ada usulan tambahan ya, besok jam 6 pagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Sampai ketemu insya Allah besok jam 6 pagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini sekarang masih ada pertanyaan nggak malam ini ya? Mungkin 1-2 ya, coba. Yang pertama dari Muhammad Rifki, saudara Muhammad Rifki dari Sumatera Utara. Ustaz, tadi Ustaz menyinggung terkait Ustaz pernah meminta nasihat kepada Profesor Wan Muhammad Nur ketika ingin menguliahkan anak Ustaz ke Mesir. Ketika itu apa yang dikatakan oleh Prof Wan? Saya mau minta nasihat juga kepada Ustaz Adian. Sekarang saya lagi melanjutkan kuliah S1 di Al-Azhar Mesir dan belum menentukan jurusan kuliah karena masih proses belajar bahasa. Tahun depan insya Allah masuk kuliah. Jadi mohon saran dan masukannya Ustaz, karena saya mau jurusan syariah atau sejarah dan peradaban Islam. Iya, waktu itu kan anak saya sekarang udah di Kairo, nanti bisa temuin dia di sana. Namanya Bana Fatahillah itu. Dia sekarang semester 6 ya, di program studi tafsir di Al-Azhar. Nah, ketika itu kan Bana itu lulus Gontor, saya minta untuk ngambil sastra Inggris dulu, karena ketika itu saya ingin mengarahkan dia mengambil comparative religion. Tapi yang terpenting setelah itu dia kemudian membina santri di pesantren At-Taqwa, karena pesantren waktu itu baru berjalan setahun. Alhamdulillah dia ya tidur dengan santri betul-betul bersama Ustadz Ardiansyah waktu itu mengawali ya pembinaan pesantren. Nah, sambil saya latih menulis setiap dia kuliah di sastra Inggris waktu itu, aktif mahasiswa ya, mengajar dan seterusnya. Saya lihat sibuk banget gitu ya, sibuk di KPM, sibuk ini. Nah, ketika terfikir ya sudahlah, mau kemana, ada beberapa pilihan waktu itu kan. Saya tawar apa mau ke kuliah di Malaysia di mana, atau ke Mesir. Nah, di Mesir itu tinggal 3 hari kalau nggak salah pendaftaran waktu itu ya. Terus atau mana ya, di mana lagi. Nah, itulah saya perlu konsultasi ke Profesor Muhammad Nur, karena beliau juga ahli pendidikan, punya pengalaman yang luas. Sebaiknya kemana nih ya, Bana ini kuliahnya. Dan alhamdulillah akhirnya waktu itu Profesor menyarankan kalau mau ke Malaysia ke sini. Tapi saya bilang, gimana Prof, ini ada kesempatan untuk tes ke Kairo. Profesor Umar setuju ya, nggak apa-apa ke Al-Azhar, tapi sebelum ke sana ketemu saya dulu begitu.
Nah itulah yang kemudian sempat ketemu beliau di Mataram NTB waktu itu, ya. Saya temani Profesor Wan di sana, sempat juga kami waktu itu diundang ngisi seminar bersama gubernur, ya waktu itu siapa, Zainul Majdi, ya, bertiga pembicara, jadi Pak Profesor Muhammad Nur, kemudian Gubernur Zainul Majdi dengan saya, di hadapan para ulama yang diundang oleh beliau dan para cendekiawan di NTB itu. Nah jadi di Profesor Wan ngasih nasihat-nasihat lah, terutama saran beliau adalah pelajari bahasa Inggris gitu ya, di Mesir. Malah Profesor Wan memberikan nomor khusus, ya, kenalan beliau di Kairo, ya, seorang alhamdulillah akhirnya Bana juga ketemu dengan kenalannya Profesor, seorang dokter juga, seorang dokter orang Mesir, orang Kairo, tinggal di Kairo, dan dia juga seorang peneliti, ya, di Inggris, ya, dokter itu. Saya sempat ketemu juga. Jadi Profesor Wan itu sangat serius kalau dia memberikan arahan begini-begini gitu ya. Dia juga kasih, ya, nanti temui ini gitu. Dan saya juga ajak, ya, anak saya ketemu Ustadz Bakhtiar Nasir, Farid Uqbah gitu untuk minta nasihat, ya. Nah kalau Anda mau ke Mesir, insya Allah nanti kalau sudah di sana berarti sudah kelas bahasa, ya. Ya itu khusus lah nanti, ya, bisa kontak-kontakan dengan saya aja, kapan-kapan bisa telepon. Apa yang harus dipelajari secara umum begini, sekarang ini kita masuk era disrupsi, jadi jangan berpikir linear, ya, bermaksud begini, jurusan apapun yang Anda ambil nanti, apakah syariah, apakah akidah filsafat, ya, apakah tafsir di sana misalnya, itu harus melatih, ya, berpikir multidisiplin. Jadi di Al-Azhar itu kesempatannya luas untuk belajar, ya, untuk mulazamah dan sebagainya, manfaatkan itu. Yang kedua, betul-betul latihan menulis, harus bisa. Ya sayang karena di Mesir itu banyak sekali yang bisa ditulis. Kalau tidak menulis sayang, ya, itu perlu, ya, dan harus mempelajari pemikiran-pemikiran kontemporer. Tahun 2006 saya dengan Pak Hamid Zarkasi waktu diajak oleh Pak Kiai Sukri Zarkasi, kami diajak ke Kairo membuat workshop di sana. Di 2006 itu, alhamdulillah waktu itu di Al-Azhar, di aula apa itu ya, Al-Kamil apa namanya gitu ya, sekitar 700-an yang hadir itu. Nah itulah, ya, ya apa namanya, mungkin sekedar saran untuk ke depan. Ada lagi? Dari Anggi Wibowo, dari teman banyak nih. Yang pertama, ketika saya mempelajari konsep epistemologi Syekh Muhammad Naqib Al-Atas melalui karyanya, yakni Islam dan Sekularisme, Islam dan Filsafat Sains, Prolegomena. Kemudian saya juga membaca jurnal Islamiyah pemikiran Al-Atas yang disusun oleh Ibu Dr. Dinar Dewi Kania. Jadi hasil bacaan saya tersebut dalam makna ilmu dapat disimpulkan, definisi ilmu adalah sampainya makna ke dalam jiwa atau sampai jiwa ke dalam makna melalui proses epistemologi psikologi yang lumayan rumit dan dari indera eksternal dan internal. Ada fakultas-fakultas hingga sampai pada jiwa rasional. Seorang Ustadz, saya untuk memahami konsep tersebut saya masih kesulitan dan susah sekali untuk paham. Apalagi menggambarkan contoh yang real dalam kehidupan, itu susah sekali. Apakah Ustadz bisa membantu saya dalam memahami epistemologi psikologi Syekh Muhammad Naqib Al-Atas tersebut? Iya, saya sarankan Anda nanti banyak berdiskusi dengan Dr. Samsudin Arif, ya, juga bahkan saya sarankan langsung cari waktu untuk bertemu dengan Profesor Muhammad Nur, ya, karena banyak hal yang saya juga tanya langsung ke beliau, karena Prof. Wan Muhammad Nur itu menyertai Prof. Al-Atas itu bukan hanya dalam forum keilmuan, tapi sampai ke masalah-masalah yang pribadi, ya, masalah-masalah ya, kata Prof. Wan begini, Pak Muhammad Nur, kalau Prof. Al-Atas itu konsep adab itu ya di rumah sehari-hari beliau itu ya begitu. Ya, jadi kalau beliau orangnya rapi, teratur gitu ya, disiplin, itu ya kehidupan sehari beliau itu begitu. Ya, ngaduk kopi saja dihitung, kata Profesor Wan. Prof. Al-Atas itu ngaduk kopi 60 kali ya dihitung 60 kali. Nah, itu karena beliau juga seorang perwira militer, beliau pendidikan militernya di Inggris. Jadi memang
beliau menanamkan semangat disiplin yang tinggi. Jadi saran saya itu ya, memang tidak mudah. Seperti Syekh Hamzah Yusuf, ya itu memahami pemikiran Prof. Alatas berulang kali. Dia bilang saya membaca berulang kali, ya buku Islam and Secularism itu orang Amerika itu yang bahasa Inggrisnya canggih. Syekh Hamzah itu pun baca buku Prof. Alatas berulang kali. Ya, jadi saya juga baca itu berulang kali dari dulu. Saya baca lagi, ada lagi yang baru lagi, ada yang baru, pemahaman baru lagi. Jadi nggak masalah itu, ya. Jadi saya pernah pengalaman juga begitu. Saya duduk di waktu itu saya lagi penelitian yang 3 bulan di Kuala Lumpur itu di Kesis. Alhamdulillah ada Prof. Alatas waktu itu makan siang, terus diajak masuk ke ruang Profesor Wan. Ada dokter dari Turki mengeluhkan hal yang sama. Saya baca buku Prof. Alatas berulang kali, saya belum paham. Jadi memang tidak mudah, ya tidak mudah. Jadi betul itu tidak mudah. Justru itulah yang menarik. Ya, kalau saya pribadi saya mengambil begini, apa yang saya bisa pahami itu yang saya tulis. Yang saya belum paham saya tahu banyak yang saya belum paham. Pelan-pelan nanti saya mencoba memahami itu. Jadi kalau masalah yang rumit-rumit begitu saya melihat saya kebutuhan saya apa sekarang, saya perlu konsep pendidikan Prof. Alatas, saya perlu konsep adab, udah adab itu yang saya kejar, gitu ya, karena itu yang mendesak. Nanti setelah ini saya mau mendalami konsep yang lain, gitu. Jadi kalau Anda misalnya fokus ya, tadi udah bagus, fokus ke konsep apa psikologi Prof. Alatas gitu ya, human soul itu ada gitu, udah baca diskusi, ya nanti apa yang kurang paham diskusi, karena memang ya itu ya mungkin ilmu itu harus begitu ya, mulazamah ya, bertanya terus begitu, insya Allah. Tapi itu awal yang bagus. Anda sudah punya minat, punya kemauan, itu satu awal yang sangat baik ya. Begitu ya jawaban saya, insya Allah ya. Terus satu lagi deh dari saudara Wibowo. Dalam prolegomenanya Syekh Muhammad Latif Alatas menyebutkan bahwasanya jiwa, akal, qalb, ruh itu entitas yang sama. Kemudian saya memahami tinggal cara kerja dari tiap konsep tersebut berbeda. Misalnya ketika digunakan untuk berpikir ia menjadi akal, ketika digunakan untuk merasa ia jadi qalb, ketika digunakan untuk mengendalikan badan ia menjadi jiwa, ketika ia kembali ke asal menjadi ruh. Bagaimana menurut Ustadz, apakah pemahaman saya itu sudah tepat? Iya, itu yang saya dengar juga seperti itu. Itulah salah satu apa ya, maksud saya Prof. Alatas itu mampu memecahkan itu. Ya, apa itu qalb, apa itu jiwa, nafs gitu kan. Qalb, nafs, kemudian ruh, kemudian akal. Karena dalam Al-Qur'an pun juga begitu, amlahum qulubun yaqiluna biha. Disebut qalb tapi yaqiluna biha. Ya. Jadi itu tidak mudah itu, ya tidak mudah memahami itu. Tapi pemahaman Anda, saya sejauh yang saya tahu ya, nanti coba kita diskusikan lagi, ya. Yang saya tahu begitu, ya. Jadi itu terkait satu dengan yang lain, ya. Disitulah menariknya, karena jiwa manusia ini itu juga terkait dengan pemikirannya, ya kan. Jiwa nafs itu terkait juga dengan qalb, ya, dengan perasaannya. Orang berpikir juga terkait dengan perasaan juga. Nah itu memang itulah salah satu rumusan penting dari Prof. Alatas di bidang itu. Kenapa tadi yang saya terima video itu sampai Syekh Hamzah Yusuf itu berulang kali. Sampai Syekh Hamzah Yusuf itu membeli ratusan buku prolegomena. Itu jarang itu institusi di dunia gitu ya, membeli buku prolegomena itu untuk dibagikan, dijadikan sebagai bahan ajar di Zaytuna College di Amerika. Jadi terima kasih ya Saudara Anggi Wibowo sudah serius ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa lebih mendalami lagi masalah itu dan bahkan mungkin bisa mengembangkan lebih jauh lagi ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kuliah terakhir ini ya bermanfaat, tapi besok ada bonusnya karena banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab, jadi kita jawablah mungkin juga beberapa ya yang mampu saya jawab, yang nggak mampu ya saya nggak jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.